Pemirsa, hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok pada tahun 2022 nampaknya semakin terkunci dalam persaingan ekonomi dan geopolitik yang sangat serius, apalagi ketika terjadi konflik berkepanjangan di Eropa antara Rusia dengan Ukraina, yang mengakibatkan dunia kembali terpolarisasi. Lantas seperti apa prospek hubungan Amerika Serikat-Tiongkok pada tahun 2023 di tengah krisis tersebut? Inilah Jurnal Barata bersama saya, Bagas Sumarlan. Jurnal Barata. Pemirsa, kita tahu sejak awal tahun 2022, Washington ini tanpa henti melancarkan serangan ganas ke Tiongkok. Di bidang politik, Amerika Serikat memberlakukan undang-undang pencegahan kerja paksa Uighur untuk mendukung klaim genosida di Xinjiang dan juga memberi sanksi kepada puluhan pejabat daratan dan Hong Kong yang menurut Amerika Serikat ini telah melakukan tindakan keras terhadap separatis di wilayah administrasi khusus. Di bidang militer, Washington pun sering mengirim kapal perang dan pesawat melewati Laut Tiongkok Selatan atau LCS untuk mengancam keamanan dan hak maritim Tiongkok sambil mengatur kuat untuk melawan Tiongkok di wilayah tersebut. Sementara di bidang ekonomi, pemerintahan Biden pun meningkatkan upaya untuk merestrukturisasi rantai pasokan global untuk mengisolasi Tiongkok. Bahkan Amerika Serikat menempatkan ratusan perusahaan dan individu Tiongkok di daftar hitamnya. Kemudian untuk melumpuhkan sektor teknologi Tiongkok, Amerika Serikat pun memberlakukan larangan ekspor total teknologi semikonduktor ke Tiongkok. Yang lebih parah lagi dari semua itu, Washington ini pun terus melubangi prinsip satu Tiongkok dan mengembangkan hubungan substansial dengan Taiwan melalui pertukaran militer serta penjualan senjata. Presiden Amerika Serikat Joe Biden sendiri melangkah lebih jauh dari Presiden Amerika Serikat sebelumnya yang berjanji untuk mempertahankan pulau itu. Lalu untuk membenarkan tindakannya yang tidak beralasan terhadap Tiongkok dan memenangkan Taiwan, Washington dengan susah payah menggambarkan Tiongkok sebagai aktor buruk yang merusak tatanan internasional berbasis aturan. Awalnya tanggapan Tiongkok terkendali dan berprinsip alih-alih untuk balas dendam, di mana Tiongkok lebih memilih untuk berkonsentrasi pada pengembangan ekonomi yang kuat dan melindungi kesehatan warganya dari pandemi COVID-19 kala itu. Namun, karena Amerika Serikat terus memprovokasi Tiongkok yang puncaknya saat kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan, yang secara jelas telah melanggar kepentingan dan kedaulatan Tiongkok, sehingga Tiongkok harus melawan balik dengan mengadakan latihan militer skala besar di sekitar Taiwan dan memutuskan sebagian besar saluran komunikasi resminya dengan Washington. Terlepas dari semua permasalahan antara Tiongkok dan Amerika Serikat, nampaknya pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di sela-sela KTT G20 di Bali pada November tahun lalu telah mencoba mereda ketegangan yang berlangsung di antara kedua negara. Sementara itu, pejabat senior pemerintah dari kedua negara juga kembali terlibat dalam isu-isu seperti perdagangan dan perubahan iklim. Bahkan dikabarkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken ini berencana mengunjungi Tiongkok awal tahun ini. Setidaknya, kesibukan interaksi tingkat tinggi antara Tiongkok dan Amerika Serikat telah membangkitkan harapan akan masa depan yang lebih baik. Pertukaran orang ke orang mungkin diizinkan untuk dilanjutkan, dan juga sebagian tarif impor Tiongkok kemungkinan akan dicabut. Tetapi perbaikan mendasar dalam hubungan bilateral masih merupakan kemungkinan yang jauh, lantaran pemerintahan Biden ini masih mengidentifikasi Tiongkok sebagai tantangan geopolitik yang paling penting terhadap hegemoni Amerika Serikat dan telah
bersumpah untuk mengungguli Tiongkok. Amerika Serikat memandang 10 tahun ke depan sebagai dekade kritis dalam kontesnya dengan Tiongkok. Ia tidak ingin meningkatkan hubungan bilateral hanya untuk menghindari konflik. Nah, dalam konteks ini tentu motif dibalik usulan Gedung Putih untuk mendirikan pagar tampak cukup mencurigakan. Selain itu, pendekatannya pun berbau tipu daya dan hal itu dirancang tidak lain untuk melemahkan prinsip-prinsip mapan yang menurut Washington ini tidak disukainya dan untuk membatasi Tiongkok sambil memberikan Washington kebebasan sebanyak mungkin. Nah, sementara itu, keinginan Washington untuk bekerja sama dengan Tiongkok dalam masalah transnasional seperti perubahan iklim ini patut dipertanyakan. Washington pun siap untuk bekerja dengan Tiongkok hanya jika itu untuk kepentingannya sendiri. Maka tidak akan sulit untuk membayangkan bahwa keterlibatan semacam itu dimaksudkan untuk memajukan tujuan geopolitiknya sendiri. Nah, dengan semua indikasi tersebut, maka jelas jika Washington ini mungkin mencoba untuk menempatkan tanggung jawab keuangan pada Tiongkok jauh di luar daripada pembagian dan kemampuannya yang adil untuk memperlambat laju perkembangannya. Selain itu, pemerintahan Biden juga akan berusaha untuk mendapatkan kembali kepemimpinan globalnya dengan membawa Tiongkok ke dalam kelompoknya. Jelas, kerjasama dalam leksikon Washington ini memiliki konotasi yang kuat dari kalkulus geostrategis. Sehingga ke depan, serangan Washington terhadap Tiongkok hampir tidak bisa diharapkan mereda. Lihat saja bagaimana pada pertengahan Desember tahun lalu misalnya, Amerika Serikat telah menempatkan 36 perusahaan Tiongkok dalam daftar hitam perdagangan. Setelah sebelumnya melarang penjualan produk oleh 4 perusahaan Tiongkok pada tanggal 25 November. Nah, untuk melengkapi semuanya, Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional atau NDAA tahun 2023 yang disahkan pada tanggal 23 Desember ini telah mengotorisasi bantuan militer sebesar 10 miliar US dollar Amerika untuk Taiwan. Itulah mengapa di tahun 2023 Washington ini diperkirakan akan menggandakan pemisahan dengan Tiongkok dan blokade teknologinya terhadap Tiongkok tampaknya akan semakin intensif. Dan Washington juga akan terus menuntut tentang hak asasi manusia atau HAM sebagai celah untuk mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok. Lebih penting lagi, masalah Taiwan yang mungkin akan memanas lagi apabila Ketua DPR Amerika Serikat terpilih mengikuti jejak pendahulunya ke Taiwan. Berdasarkan flashback di tahun 2022 tersebutlah, maka jelas bahwa hubungan bilateral tahun ini tampaknya lebih ditandai oleh ketegangan daripada pemulihan hubungan. Selama Tiongkok terus dipahami sebagai ancaman yang terus mengganggu Washington, maka hubungan yang stabil dan konstruktif ini akan tetap sulit dipahami seperti sebelumnya. Mantan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter pernah mengingatkan bahwa Amerika Serikat adalah penghasut perang terbesar di dunia karena tujuannya adalah memaksakan nilai-nilai Amerika Serikat di negara lain. Sebaliknya, Tiongkok justru telah menginvestasikan sumber daya dalam proyek infrastruktur seperti kereta api berkecepatan tinggi. Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad juga mengatakan bahwa kebijakan Tiongkok bukanlah untuk menaklukkan dan merebut negara lain. Sedangkan menurut ilmuwan politik Chang Weiwei, Tiongkok adalah negara peradaban dan tidak mencari konfrontasi dengan negara lain. Tiongkok hanya mencari hidup berdampingan secara damai dan saling belajar serta saling menguntungkan. Artinya, Tiongkok selama ini mempromosikan kerjasama global, bukan konfrontasi.
Dan sejalan dengan filosofi itu, kemungkinan besar akan mendorong penerapan prakarsa pembangunan global sambil menyelaraskannya dengan agenda PBB untuk pembangunan berkelanjutan 2030. Selain itu, aspek lain dari kebijakan luar negeri Tiongkok adalah membuat tatanan dunia lebih adil. Selain mencela intimidasi, Tiongkok juga mengadvokasi dan membiayai multilateralisme sejati, mempromosikan kesetaraan hak, aturan, dan peluang untuk semua negara, serta bekerja sama dengan negara lain untuk mengembangkan jenis hubungan internasional yang baru yang menampilkan kejujuran, keadilan, dan kemenangan bersama. Oleh karena itu, Tiongkok akan terus membantu menjaga perdamaian global dan berkontribusi pada pembangunan global. Tiongkok juga akan mampu memenangkan hati dan pikiran masyarakat internasional dan akan memberikan lingkungan eksternal yang bersahabat bagi pemerintah Tiongkok untuk memanfaatkan peluang strategi yang berharga dan memperkuat ekonominya, serta menjadikan Tiongkok mandiri dalam teknologi canggih dan mencari kemakmuran bersama. Demikian pemirsa, Jurnal Barata kali ini. Saya Bagas Sumarlan, terima kasih dan sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.